Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar BK Karir. Ada beberapa, yaitu pengertian BK Karir, tujuan BK Karir, prinsip-prinsip BK Karir, fungsi BK Karir, jenis masalah karir di SD, SMP, SMA. Yang pertama, pengertian BK Karir. Apa sih itu bimbingan karir? Bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, yang dapat mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Bimbingan dan konseling karir berhubungan erat dengan pendidikan karir atau career education. Pada saat ini, bimbingan karir mendapatkan tekanan untuk pelaksanaannya, khususnya di sekolah-sekolah SMA dan SMP. Pada kenyataannya, masih ada para siswa tamatan SMA atau SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, seseorang atau individu itu sendiri yang keinginannya yang sudah tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengejar karirnya. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mencapai karir yang sukses. Mungkin karena keterbatasan ekonomi yang tidak bisa melanjutkan, ada yang memang sudah malas atau yang sudah tidak mau berpikir tentang sekolah, ataupun yang sudah mau menikah, atau yang sudah ingin bekerja, ingin memiliki penghasilan sendiri, atau yang mau membantu orang tuanya. Ya, mereka memiliki jalan karirnya dengan prinsip mereka sendiri. Oleh karena itu, para siswa membutuhkan bimbingan yang baik khususnya berkaitan dengan pekerjaan, atau dengan kata lain mendapatkan bimbingan karir secara bijaksana. Dengan demikian, para siswa akan mengetahui apa yang akan dipilihnya, melanjutkan studi atau akan langsung terjun di dunia pekerjaan. Tujuannya, usaha untuk mengetahui dan memahami diri, memahami apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik, serta untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada dan persyaratan apa yang dituntut untuk pekerjaan itu. Selanjutnya, siswa dapat memadukan apa yang dituntut oleh suatu pekerjaan atau karir dengan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. Dan apabila muncul hambatan-hambatan, siswa diharapkan dapat mengatasi hambatan itu. Yang pertama, para siswa di tingkat SMA pada akhir semester 2 perlu menjalani pemilihan program studi atau penjurusan. Penjurusan itu jelas akan menentukan masa depan siswa. Diperlukan kecermatan serta perhitungan yang matang dan tepat. Yang kedua, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang tamat dari SMA akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siswa yang akan langsung terjun ke dunia kerja tentu memerlukan bimbingan karir ini agar siswa dapat bekerja dengan senang dan baik. Yang ketiga, siswa SMA merupakan angkatan kerja yang potensial. Mereka lah yang akan menentukan bagaimana keadaan negara yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan dan menyiapkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan potensi mereka. Yang keempat, para siswa ada dalam masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Pada umumnya, mereka belum dapat mandiri. Maka dari itu, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menuju kemandirian, termasuk bimbingan karir untuk menyiapkan kemandirian dalam hal pekerjaan. Yang kelima, para siswa SMP juga memerlukan bimbingan karir, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mencari pekerjaan. Apa saja prinsip bimbingan karir di sekolah? Agar
bimbingan karir di sekolah dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan karir perlu diperhatikan para pembimbing khususnya dan administrator sekolah pada umumnya, terutama dalam penyusunan program bimbingan karir di sekolah. Prinsip bimbingan karir di sekolah yang pertama, seluruh siswa hendaknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap dirinya sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial dan perencanaan karir. Yang ketiga, siswa secara keseluruhan dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dengan karirnya. Yang keempat, siswa pada setiap tahap program pendidikannya hendaknya memiliki pengalaman yang berorientasi pada karir secara berarti dan realistik. Yang kelima, program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk merangsang pendidikan siswa. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan dikoordinasi oleh pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Masalah karir yang terjadi pada siswa sekolah biasanya adalah siswa SD selalu berpikir untuk masa depan atau membayangkan dirinya akan menjadi apa, namun belum mencapai tahap yang realistis. Siswa SD mempunyai cita-cita yang tinggi, namun belum mengerti apakah itu sesuai dengan kemampuan para siswa. Sedangkan pada siswa SMP, cara berpikir mereka telah realistis, namun akan ada sedikit berkuranginya motivasi karena bingung untuk menentukan dia akan menjadi apa nantinya. Dan pada masa SMP, dia akan mulai mencoba mencari jati dirinya. Siswa akan terus melakukan semua hal sampai menemukan jati dirinya, dan jika dia tidak diarahkan dengan benar, akan terjadi kebingungan identitas. Dan kebingungan lainnya biasanya terjadi pada siswa SMP dan SMA, adalah ketika dia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, terpaksa tidak bisa lanjut karena satu hal, apa yang akan dia kerjakan. Diharapkan guru BK yang ada pada sekolah bisa dijadikan tempat untuk bimbingan konseling tentang karir, seperti mengarahkan dan memandirikan siswa dan bukan malah memotivasi dengan kebohongan atau bahkan memarahi segala sesuatu apapun keputusan yang diambil oleh siswa. Baik, kurang lebihnya seperti itu mengenai konsep dasar BK karir. Selanjutnya, kenali potensi karir dalam tipe kepribadianmu. Sudahkah kalian memikirkan masa depan? Mau jadi apa? Pengusaha, polisi, atau seorang guru? Bingung mau pilih yang mana? Mana yang cocok? Mana yang sesuai? Sesuai dengan apa? Dengan kepribadian kita tentunya. Pentingnya mengetahui dan memahami kepribadian kita untuk menentukan karir di masa depan. Sekarang, mari kita mengenal diri kita sendiri. Audio Jungle. Menurut Holland, seorang ahli dalam psikologi karir, ada 6 tipe kepribadian yang menggambarkan kesesuaian karir individu. Ada apa saja itu? Yang pertama, realistik. Yang kedua, investigatif. Yang ketiga, artistik. 4, sosial. 5, interpretasi. 6, konvensional. 1. Tipe realistik. Menyukai pekerjaan yang realistik seperti mengotak-atik mesin, menyurvei, petani,
sutradara. Memiliki kemampuan artistik seperti menulis atau fotografi. Karakteristik kepribadian artistik antara lain rumit dan tidak teratur, emosional, ekspresif, imajinatif, introspektif. Pekerjaan yang cocok: penyanyi, penulis, arsitek, desainer, dan komposer. Selanjutnya, tipe kepribadian investigatif. Menyukai pekerjaan seperti teknologi medis, ahli kimia, biolog. Mereka memang memiliki kemampuan matematis dan ilmiah, namun sering kurang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Karakteristik dalam tipe investigatif antara lain berhati-hati, penuh ingin tahu, intelektual, introspektif, pesimis. Pekerjaan yang cocok: guru IPA, pengacara, wartawan, dokter, psikolog. Selanjutnya, tipe sosial. Menyukai pekerjaan di bidang sosial seperti konselor, pekerjaan sosial, pekerja rohani, dan lain-lain. Mereka memang memiliki keahlian dan talenta sosial yang tinggi, namun sering kurang mempunyai kekurangan dalam mekanis. Karakteristik tipe sosial: berpengaruh dan kooperatif, empati, ramah. Pekerjaan yang cocok: guru, politikus, perawat, polisi. Selanjutnya, tipe konvensional. Menyukai pekerjaan seperti penjaga toko, pustakawan, akuntan, memiliki kemampuan matematis yang baik, namun seringkali punya kekurangan dalam kemampuan artistik. Karakteristik tipe konvensional: cermat dan efisien, menyesuaikan diri, hemat, dan juga tidak imajinatif. Pekerjaan yang cocok: sekretaris, banker, akuntan. Yang terakhir, tipe entrepreneur atau pengusaha. Menyukai pekerjaan seperti manajer, sales, eksekutif bisnis, memiliki kemampuan pemimpin, dan berbicara yang pasif. Namun, seringkali kurang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmiah. Karakteristik yang ambisius, berjiwa petualang, mudah bergaul, optimis. Pekerjaan yang cocok: direktur, pengusaha, bendahara, dan lain-lain. Sekarang, kalian sudah mengenal diri kalian. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan? Untuk memperoleh suatu kematangan karir, tidak ada cara yang instan. Bisa gak ya bikin rencana karir? Pasti bisa, yakin deh bisa. Gimana caranya? Yang perlu diingat, jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Yang penting harus dilakukan segera. Tantangannya bukan tentang memanage waktu, tapi memanage diri sendiri. Semoga sukses. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon saran dan kritikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.